jargon-jargon karismatik ya. Iblis tidak takut kepada orang-orang yang rajin ke gereja. Iblis tidak takut kepada orang-orang yang pandai berkhotbah. Ini jargon ya, bukan kata saya, ini jargonnya gereja karismatik. Iblis hanya takut kepada orang-orang yang rajin berdoa. Saudara, saya waktu SMP ya, habis saya baptisan Roh Kudus tuh ya. Nah, saya tuh terobsesi dengan yang namanya Pak Ishak Leo dan Pak Abraham Alex. Pak Ishak Leo ini kalau doa sehari 6 jam. Saya tuh kagum sekali ya. Hebat ini orang sehari doanya 6 jam. Ya. Maka saya juga ikut, saudara. Saya tiap hari pagi bangun jam 4 pagi. Dari SMP itu ya. Saya bangun jam 4 pagi, doa 2 jam, pulang sekolah, jam 2 siang sampai rumah, saya doa lagi 2 jam, malam mau tidur, ya kadang-kadang jam 10 saya baru nyampe, kadang-kadang jam 11, saya doa 2 jam lagi. Tiap sore saya ada di gereja, tiap sore ya. Karena satu-satunya di kota itu anak muda yang bisa main musik cuma saya yang bisa main keyboard. Jadi tiap hari saya digilir ya dari persekutuan doa ke persekutuan doa. Kemudian saya juga kagum dengan yang namanya Pak Abraham Alex. Setiap hari 4 jam beliau itu menyembah, masuk ke dalam kamar, dia tutup pintu kamarnya, dia nyembah Tuhan katanya. Makanya Betani itu kan penuh dengan pujian penyembahannya luar biasa ya. Harus diakui dong. Memang Betani itu luar biasa ya. Dan saya pun produk dari pujian penyembahan itu luar biasa. Ya. Nah, itu jargonnya orang karismatik. Iblis takut pada orang yang suka berdoa dan menyembah Tuhan. Terus nanti biasanya mereka akan memberikan satu cerita tembok Yeriko. Mereka keliling 7 kali, pada hari ke-7, 7 kali mereka keliling, dan tembok Yeriko itu runtuh karena mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Haleluya. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang mendengarkan. Bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya, hidup mengasihi, mengampuni, memberkati, dan berdiakonia, bermarturia, serta hidup di dalam kekudusan, sangkal diri pikul salib. Saudara, saya kasih tahu rahasianya ya. Iblis tidak takut kepada aktivis gereja, iblis tidak takut kepada pendeta, iblis tidak takut kepada orang-orang yang rajin baca Alkitab, iblis tidak takut kepada orang-orang yang berdoa, iblis tidak takut kepada orang-orang yang menyembah Tuhan sehari-harian. Malah iblis tertawa terbahak-bahak ketika Anda sehari-harian berdoa. Kenapa? Sebab kamu nanti disempalung sama mertuamu pakai panci, kubrak sembahyang terus. Kerja. Saya jamin itu, saudara. Wah, suatu ketika saya hidup dengan seorang hamba Tuhan ya, saya tinggal di rumah hamba Tuhan, saya menjadi hambanya hamba Tuhan, jongosnya hamba Tuhan. Serius. Di rumah itu saya menjadi jongosnya hamba Tuhan waktu kuliah. Sengaja karena saya ingin belajar bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah seorang yang sangat militan, yang luar biasa, saudara. Kemudian di yang namanya rumah hamba Tuhan, isinya hamba-hamba Tuhan ya, keluar masuk semuanya hamba-hamba Tuhan, saudara. Tiap hari hamba-hamba Tuhan kumpul di rumah ini. Nah, di situ juga ada beberapa hamba Tuhan yang tidur di situ. Nah, kebetulan adiknya hamba Tuhan ini juga tinggal di situ sama istrinya. Kemudian, ya karena kami tinggal serumah semua, ya kita giliran nyuci piring, ya masak. Kita giliran, siapa jadwal nyuci piring, siapa jadwal masak, siapa jadwal ambil makanan atau segala macam dan seterusnya. Oke, dijadwal. Maka saya dan sahabat saya yang lain, juga adiknya si hamba Tuhan ini juga ada seorang pengerja yang lain, berempat. Harusnya kami giliran, 1 minggu 7 hari dibagi 4. Ya, jadi kita giliran. Nah, karena 1 minggu dibagi 4, kami berempat. Saya dan sahabat saya kita ngalahin. Udah kita 2 kali. Jadi kita 2
dua yang dua mereka, karena hari Minggu kita libur, nggak ngerjain apa-apa. Nah, saudaraku, setiap kali giliran jatuh anak, misalnya nama ini si orang ini namanya Bonbon gitu ya. Maka si Bonbon ini setiap jatuh gilirannya dia untuk nyuci piring atau jatuh gilirannya dia untuk masak atau bersih-bersih rumah, maka si Bonbon ini dia ambil gitar, dia menyembah Tuhan. Kira baraba kuraba raba lawa 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 sikidi bidi 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 budu 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 bede bede budu budu. Seharian gak keluar dari kamar, saudara. Seharian. Maka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sikidi bidi bidi budu budu bede bede budu 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 budu. Nah, kemudian adiknya si hamba Tuhan ini lihat, loh kok laki-laki saya yang ngerjain, laki-laki sahabat saya yang ngerjain. Loh, dia kapan? Oh, lagi berdoa kok. Loh, suruh keluar dong, suruh kerja gantian. Ya enggak enak lagi berdoa, nanti dimarahi Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Ya, kita takut. Enggak akan tugasnya dia. Bon, metu Bon, ngumbahi piring. Dia begitu kan, Bon diketok. Bon, tok. Kamar digedok. Terus dia berdoa tambah kidi bidi pada budu. Oh, dia tambah keras, saudaraku. Seharian dia berdoa, saudaraku. Bon, karena nggak keluar, dan itu setiap kali begitu, saudara. Setiap kali gilirannya dia, oke, begitu diketok kamarnya, hidi bidi budu pada kiri. Nah, karena si adiknya hamba Tuhan ini udah enek gitu ya, dia ngambil balok, pintunya disempalong pakai balok. Don, hidi bidi, kubrak, bidi, kaget dia, saudaraku. Aduh, tambah edan, saudaraku, bahasa rohnya, saudaraku. Wah, kemudian kita semua ketawa, saudaraku. Wah, mengucat Roh Kudus. Enggak, siapa bilang mengucat Roh Kudus? Saya dulu nggak ngerti, ya. Setelah 2014 saya ngerti. Saudara, iblis tidak pernah takut sama orang berdoa. Karena orang berdoa itu bikin susah orang yang nggak berdoa. Kamu doa terus, gilirannya nyuci piring nggak nyuci piring, gilirannya bersih-bersih rumah nggak bersih-bersih rumah. Orang begini mah samplong aja pakai balok, saudara. Biar lagi berdoa juga samplong. Sandal lawas pun tulumu peang. Makanya iblis tidak pernah takut kepada orang yang berdoa. Percaya saya. Dan saya berdoa sehari-harianya. Dari SMA itu, SMA kelas 3. Saudara tahu, saya dari SD, SMP selalu ranking. Minim saksial-sialnya, ranking 5. Minim saksial-sialnya. SMA, mulai dari kelas 1, saya masih ranking 3. Ya. Kelas 2, udah ranking 20. Mahasiswa siswanya ada 50, saya ranking 20, tengah. Kelas 3, saya ranking 50, ranking terakhir, untung lulus. Terus saya setiap hari, saudara, jantenan. Untung saya bertobat ya, kuliah saya sudah jarang berdoa, tapi saya belajar terus. Sehingga nilai saya bagus, saya lulus tepat waktu, padahal sambil kerja, ya istilahnya. Ya kalau kuliah saya memang kuliah gampang, sambil merem aja lulus ya, saudara. Malah saya jadi asisten dosen ya. Saya ambil kimia, biokimia, kimia anorganik, ya, ambil bakteri, mikrobiologi segala macam, saya ngambil semua. Saya 4 asisten dosen, 4 mata kuliah, saudara. Dan pokoknya. Tapi saya kasih tahu saudara, iblis tidak takut kepada orang berdoa. Jadi kalau hari ini Anda berdoa, ya jam 4, ini sekarang jam 4 pagi, jam 6 ya. Nah, setiap hari Anda doa, ya, terus tiba-tiba anakmu mau berangkat sekolah, suamimu mau kerja, ini kan hari Minggu, tentu saja nggak di rumah ya. Kemudian Anda nggak bikinkan makanan, Anda nggak siapin makanan, tak jamin doamu nggak dijawab sama Tuhan, dijawab sama suamimu, sempalong pakai regal kaleng yang gumbrang, sembayang terus.
masak. Bukan dijawab sama Tuhan, dijawab sama kaleng itu, kumbrang. Jamin Anda suami-suami yang tiap hari, ada laki-laki yang tiap hari berdoa terus. Oh, hidup pada sikiti para mohon belas kasihan Tuhan, berdoa terus. Mertuamu datang sempalong pakai kaleng regel, kumbrang. Tuhan mati. Tuhan mati. Jamin itu, saudara. Nah, ini Pak Paulus ngajari sesat tadi hamba Tuhan, ngajari jangan doa. Ini paradigma baru ya, ada nih paradigma baru masuk embun paketan nih pokoknya. Saya kasih tahu rahasianya ya, saudara. Para imam ini berdoa di rumah Tuhan, Hofni dan Pinehas. Mereka hidup di rumah Tuhan. Mereka berdoa. Imam Eli berdoa. Mereka tahu cara berdoa. Mereka pemimpin ritual. Kalau mereka nggak memimpin ritual, mereka nggak dapat upah, saudara. Tugas mereka adalah memimpin ritual. Mereka doa pagi, siang, malam. Ketika dia bawa tabut perjanjian itu ke dalam peperangan, saudara tahu apa yang terjadi? Wah, gegap-gempita orang Israel, orang Filistin gemetar, saudara, terkencing-kencing. Wah, ngeri katanya orang Israel ini, kata orang Filistin ini. Orang Israel ini, wah ini pasti menang nih. Wah, tabut Allahnya dibawa ke perjanjian. Teorinya selalu menang biasanya, tapi kali itu, saudara tahu, Imam Eli, Hofni, dan Pinehas hidup di dalam hedonisme. Mereka hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam hedonisme. Mereka tidak menjaga hidupnya untuk tetap di dalam firman Tuhan. Makanya di dalam 1 Samuel 3 ada kata, maka Tuhan tidak ada satupun rema dari Tuhan yang dibiarkannya gugur dari Samuel. Logos itu selalu jadi rema dalam hidupnya. Anda ngerti kalau logos jadi rema seperti apa? Itulah Roh Kudus. Ketika logos berlipat kali ganda menjadi rema, tumpah ruah rema itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Didapat dari mana? Dari berdoa? Tidak. Karena rema tidak pernah didapat dari doa. Anda cari ayatnya, tidak akan ada rema didapat dari doa. Ya, rema didapat dari Anda hidup di dalam agape. Lalu jangan doa dong, Pak. Oh, doa. Doa dong. Nanti tak kasih tahu lagi. Hari ini kita agak lama nanti ya. Nanti kita selesai jam 9 pagi nanti ya. Jadi Anda yang janji kencan mau ke gereja, batalin aja. Suruh teman-temannya ke sini. Kita khotbahnya sampai jam 9 pagi. Ya. Saudaraku yang kekasih, ya, banyak orang-orang merasakan, dia kira dia merasakan jamahan Tuhan. Ya, dan dia tidak hidup di dalam kebenaran. Ciri khas dari orang-orang ini adalah hidup di dalam hedonisme. Dia masih suka dengan barang mewah. Ya. Ciri khas orang-orang yang dia tahu logos. Oh, Imam Eli dan anak-anaknya dia hafal firman Tuhan, dia hafal, saudara. Nggak, kalau nggak hafal mereka nggak bisa jadi imam. Mau jadi imam itu ujian dulu, saudara. Mau jadi imam itu ujian dulu, ya. Nah, waktu mereka ujian itu, mereka harus hafal firman Tuhan. Torah itu harus hafal. Kalau nggak hafal, nggak lulus. Ya, maka saudaraku, kemudian Imam Eli dan Hofni Pinehas ini, dia bisa menjadi imam dan dianggap layak. Mereka adalah penyembah-penyembah, mereka adalah pengkhotbah-pengkhotbah. Mereka hidup di dalam firman Tuhan, logos. Hidup di dalam logos. Mereka hidup di dalam ritual-ritual ibadah kebaktian. Tetapi mereka hidup di dalam hedonisme. Maka Demas lebih cinta dunia ini. Di ayat lain nanti saudara akan menemukan cinta akan dunia, ya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya,
Kalau Anda bermusuhan dengan Allah, kita kemarin sudah belajar ya bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah agape. Kalau Anda bermusuhan dengan sang agape, bagaimana Anda bisa memiliki agape? Kalau Anda mencintai dunia, bagaimana kalau Anda bersahabat dengan dunia, Anda menjadi musuh dari agape. Kalau Anda menjadi musuh agape, bagaimana Anda punya agape? Kalau Anda tidak punya agape, bagaimana Anda punya rema? Nggak bisa. Persahabatan dengan dunia membuat Anda tidak bisa punya agape. Kalau hidup Anda, saya nggak cerita cuma pendeta, kalau Anda seorang pengusaha sekalipun, karyawan sekalipun, Anda masih mencintai, bersahabat dengan dunia, maka Anda tidak akan pernah punya rema dalam hidupmu. Sulit, lebih mudah ontak masuk lubang jarum. Kemarin Ibu Ketua Yayasan bilang, ontanya sudah operasi plastik, Pak. Udah nggak keriput lagi, masuk lubang jarum. Jarumnya yang masuk ke lubang ontak. Jadi saudara, hari ini kita belajar ya, bagaimana banyak orang-orang yang sudah pernah merasakan kasih karunia, dia melihat dan dia mencicipi. Karena tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mengakui kebesaran kasih karunia Yesus, kebesaran dan kasih karunia Yesus Kristus. Roh Kudus, pendeta-pendeta yang mengerti ya akan kasih karunia Roh Kudus, dan mereka kemudian memutuskan dibaptis dan mereka datang kepada Yesus. Awal-awal yang mereka tahu, apakah sudah lahir baru? Belum tentu. Karena kelahiran baru adalah tenggelam di dalam Roh Kudus. Dibaptis, tenggelam, mereka dimandikan dengan air dan dimandikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu harus melimpah dalam hidupmu. Bukan cuma ignition saja. Kalau ignisi saja, percikan Roh Kudus saja, ya, itu membuat kamu sadar bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Itulah para murtadin. Tetapi murtadin yang cinta, yang bersahabat dengan dunia, cinta barang-barang mewah, dia tidak akan pernah mendapat rema dalam hidupnya. Dan saudara tahu ketika Demas meninggalkan Paulus dan lebih mencintai dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan tidak pernah ada rema, maka Roh Kudus tidak akan pernah memenuhi hidupnya. Kalau Anda masih mencintai barang-barang mewah, maka Anda tidak akan punya rema, tidak akan punya agape. Dan kalau Anda nggak punya agape, Anda tidak akan punya rema. Dan kalau Anda nggak punya rema, bagaimana Anda bisa penuh dengan Roh Kudus? Kalau Anda tidak penuh Roh Kudus, bagaimana Anda bisa berbuah roh, jiwa-jiwa yang benar? Artinya Anda hanya kejar omset Islam jadi Kristen, tapi apakah ada kelahiran baru? Nggak ada, kejar omset. Kayak orang jualan multi level marketing, tapi tidak menghasilkan kelahiran baru. Tetapi kalau Anda hidup di dalam rema, orang-orang yang lahir baru itu akan firm, dia akan lahir baru. Bukan Islam jadi Kristen, tetapi apapun dia akan menjadi pengikut Kristus dan hidup cetakannya adalah kamu. Ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ya. Kita bawa kepada Kristus sampai akhirnya dia serupa dengan Kristus. Tetapi orang-orang yang tidak hidup di dalam agape, karena cinta dunia, tidak hidup dalam agape, tidak punya rema, tidak punya Roh Kudus. Satu, dia jiwa-jiwanya adalah buah jiwa-jiwa yang semu. Kedua, dia akan berbuah Roh Kudus. Buah rohnya apa? Enggak ada. Kalau orang tidak punya agape, tidak punya rema, dan maka kalau dia orang cinta dunia, tidak punya agape, dan dia tidak punya rema, dia tidak akan punya karakter. Wah, tersinggungan orang ini, saudara. Tersinggungan, senggol bacok. Harga dirinya dicicil, pakai nunggak lagi cicilannya. Begitu Anda hidup
ya, lepaskan dunia, ya. Anda baca logos yang banyak, memuji Tuhan yang banyak, ya, ucapan syukur, ya, berdoa. Di situ nanti logos, Anda hidup di dalam kasih berdiakonia, bermarturia, ampuni, kasihi, berkati. Di situ nanti logos itu akan menjadi rema. Rema itu melimpah, limpah, 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 limpah. Anda akan punya jiwa-jiwa yang benar. Ya, orang-orang yang melihat kasih di dalam hidupmu, dia menjadi Kristen bukan karena dia ingin harta. Dia jadi Kristen bukan karena Anda mengiming-imingi, bukan karena Anda ingin atau dia ingin kejar setoran, tetapi dia melihat Yesus di dalam hidupmu. Mereka menjadi percaya bukan karena kata-kata Anda yang hebat, apologetika Anda yang luar biasa. Wah, orang-orang Islam diyakinkan dengan bahasa Arab Anda. Bullshit itu semua. Percaya itu tidak akan menghasilkan kelahiran baru. Tidak ada orang bisa datang kepada Yesus kalau bukan karena rema, bukan karena Roh Kudus. Dan buah-buah dalam hidupmu, karakter. Siapa yang paling menikmati? Istrimu, suamimu. Kalau kamu masih sama istri sama suami masih gambar-gambaran, masih tabok-tabokan, ya masih cekek-cekekan, masih tendang-tendangan, nggak mungkin di situ ada buah roh. Buah roh itu yang pertama kali menikmati adalah orang yang paling dekat dengan kamu. Saya kasih saudara informasi ya, iblis hanya takut kepada orang yang penuh dengan rema. Bagaimana bisa rema? Sangkal diri pikul salib setiap hari. Kalau Anda masih tersinggungan, harga dirimu masih dicicil, iblis nggak takut. Doa sana sampai jengking, sampai muntah darah, sampai berak darah, kamu doa sana. Iblis nggak takut. Seneng iblis malah doa sana seharian. Sana doa puasa 40 hari 40 malam. Ya, Anda pulang nanti, istrimu nanti bikin surat cerai. 40 hari 40 malam kamu sampai dipecat sama bosmu, mana ada orang cuti 40 hari. Geblek, bosnya sopo sih yang boleh. Saya punya karyawan minta, Pak saya mau cuti 40 hari, gundulmu peang metu no bareng. Butuh kowe aku. Gundulmu, oh saya mau puasa Bapak ini menghina agama saya. Gundulmu peang Tuhanmu ya, Tuhan palsu, tak bilang gitu sama saya. Mau cuti 40 hari, emang perusahaan nenek moyangmu, perusahaan mbahmu kuwi. Kocak ya. Makanya iblis nggak takut saudara sama orang yang berdoa seharian. Orang yang memuji Tuhan tiap hari berbahasa. Oh iblis takut pada orang yang bahasa roh. Coba ada bahasa roh seharian, dikira orang edan malah. Ya, saya punya kenalan di bandar. Baru di mana? Di bandara lagi duduk begitu kita diem tiba-tiba dia coba bayangin saudara lagi duduk di Transjakarta ngomong tiba-tiba dia tak tinggal lah nggak mau deket-deket nggak mau deket-deket saya kalau saudara mau deket-deket terserah. Pak itu kan penuh Roh Kudus semua, Roh Kudus gundulmu peang. Ya, iblis hanya takut kepada orang yang hidupnya penuh rema. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang penuh rema itu kan penuh Roh Kudus kan. Roh Tuhan Allah padanya kan. Apa saja dia taklukkan. Lupa kalau doa Tuhan sama enggak. Enggak perlu dia doa nungging-nungging 6 jam sehari. Anda tahu apa doa itu? Anda lagi batin itu doa loh. Anda batin, anjrit, mati wae. Itu doa loh. Makanya Tuhan Yesus bilang doa itu jangan panjang lebar, jangan bertele-tele. Anda batin itu doa. Anda lagi duduk, saya lagi, gimana saya cara doa? Waktu itu saya doa supaya mami dikasih umur panjang. Saya lagi mandi saudara, saya lagi merenung, saya ingat, aduh mami dulu ya, saya dipeluk mami, dia apa, wah Tuhan bahwa aku dikasih kesempatan buat lihat mami supaya 3 tahun, tambah perpanjang 3 tahun, tapi Tuhan tidak kasih. Itu kan harapan,
Saya kan nggak perlu di kamar. Wah, haleluya, bisa Pak kata pikir, 3 jam saya. Wah, aku tengking semua, aku sakit. Aku tengking, menjengking. Nggak perlu sampai begitu. Itu doa, itu doanya, wah powerful doanya Gundul Mupean. Taruhan sama saya, doanya saya lebih ampuh daripada doa yang orang begitu itu. Taruhan sama saya, serius. Uji. Uji. Saya lagi doain teman saya ya, teman-teman saya itu saya doain doa saja dalam nama Yesus sembuh. Wih, roh jahat, roh ini, roh keong, roh sintul, roh sontoloyo, roh satu-satu, roh 1000 roh tak sebutin. Saya suruh sebutin nama apa anak-anak sepupu saya kan, cucu cici tangganya banyak tuh oma saya, nggak hafal saya. Tapi suruh sebutin 1000 nama setan saya hafal, so bisa sebutin 1000 nama setan. Ngarang. Anda coba tanya tuh pendoa-pendoa syafat di gerejamu, oh, setan ini, setan itu, kamu pernah lihat? Wah, dia bisa lebih hafal sebutin nama setan daripada cucunya dia. Pendeta-pendeta lebih hafal nama setan daripada nama jemaatnya. Apalagi kalau jemaatnya perpuluhannya cuma 100.000 apa 1 juta, serapa keliling. Ya ini udah, ya